Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lamu wa ta'lim wa nafa'u intifa'u tadhakkaru tadhkiru al-ifada istifada wal hath ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kita nikmat sehat walafiat saged kempal melih melanjutaken ngaji saking kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah karanganipun Al-Imam Muhaddits Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah. Niki masih teng bagian pertama ya apa istilahnya bagan ya semacam bagan hal-hal yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Saderengipun kita pun bahas bahwa Nabi niku gadah zaman riyen nggih, zaman riyen niku enten budak dan Nabi niku pernah memiliki beberapa budak kemudian beliau bebaskan. Ya, kemudian beliau bebaskan. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah menceritakan saat Nabi wafat niku Nabi tidak memiliki budak sama sekali. Ya, artinya semua sudah dibebaskan oleh beliau. Sekarang kita masuk di pembahasan baru yaitu ya, bab baru khudamuhu. Ya. Orang-orang yang khidmah kepada Nabi. Jadi ada orang yang bukan budak tapi memang dia ya kepengen khidmah sama Nabi. Ya khudamuhu wa ba'du ashabil wadhaif. Dan sebagian orang-orang yang mendapatkan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama disebut sini adalah seorang sahabat Anas bin Malik. Ya. Sahabat Anas bin Malik. Ini masyhur. Sahabat Anas bin Malik niku khadimun Nabi, orang yang khidmah sama Nabi. Di saat Anas bin Malik niki saat Nabi hijrah ke Madinah, ayahandanya sudah wafat. Ya, ayahnya sudah wafat sehingga beliau anak yatim. Kemudian saat Nabi sudah sampai di Madinah, ibunya ya, yang bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim ya, gandeng sahabat Anas bin Malik yang saat itu masih usia 10 tahun. Ya. Terus ngomong Ummu Sulaim ini ngomong kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini anakku ya bahasa sakniki apa kula titipaken jenengan kangge khidmah kangge jenengan." Ya. Sehingga semenjak itu sahabat Anas bin Malik ini khidmah sama Nabi ya sampai Nabi wafat. Ya. Beliau yang kemudian menceritakan ya dalam sebuah riwayat ya beliau menceritakan bahwa ya kota Madinah niku tidak pernah bercahaya terang benderang ya kecuali atau melebihi saat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kota Madinah pun juga tidak pernah gelap. Artinya perasaannya wonge loh ya. Tidak pernah gelap sebagaimana gelapnya kota Madinah saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi beliau ya orang yang 10 tahun khidmah sama Nabi. Ya. Kemudian Hind. Ya ini Hind ini wallahu alam ini. Karena Hindun itu bisa nama laki, bisa nama perempuan. Ya, kena cara minyak wangi apa unisex. Iso lanang iso wedok ya toh. Ya, dalam bahasa Arab juga sama, ada nama-nama yang unisex. Di antaranya Hind. Ya, Hindun itu bisa laki, bisa perempuan. Ya. Atau misalnya nek ana meneh Nur. Ya, Nur nek ning Jawa akeh-akeh lanang ya. Ya, ning Arab iku wedok. So coba arani nek sono sejenenge Nur mbok undang Mbak walah. Wa Asma ya, nek Asma nama perempuan. Ibna Harithah, putra dari Harithah. Wa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyun. Ya, Rabi'ah bin Ka'ab. Yang mana semua itu dari sahabat Anas bin Malik sampai ya Hind wa Asma wa Rabi'ah itu dari suku atau Bani Aslam. Salah satu suku asli di mana Madinah. Wa Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud ini dari Mekah. Ya, dari Mekah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya, salah satu sahabat yang menjadi poros ya, periwayatan qiraah Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Wa Uqbah bin Amir, ya sahabat namanya Uqbah bin Amir. Wa Bilal, Bilal bin Rabah. Ya, Sayyidina Bilal niku yang membebaskan adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal niku awalnya budak, milik dari Uqbah bin Abi Mu'aid ya. Tidak salah. Ada satu orang Quraisy yang menjadi pemiliknya Bilal. Terus sama Sayyidina Abu Bakar dibeli, dibebaskan. Ya. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar memberikan syarat saat dibebaskan. Wahai Bilal, engkau saya bebaskan, tapi dengan syarat harus khidmah sama Nabi. Terus dijawab sama Sayyidina Bilal, wahai Abu Bakar, seandainya tanpa engkau beri syarat pun tetap aku bakal khidmah sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga Sayyidina Bilal tetap khidmah sama Nabi. Ya. Wa Sa'ad, ya juga ada namanya Sa'ad, Maula Abi Bakar. Ya, ingat ya, ketika disebut Maula artinya bebas yang budak yang dibebaskan. Maula Abi Bakar, ya, bebas yang budak yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wadu Mikhmar bin Abi Najashi. Wa Bukair bin Shaddah al-Laythi dari suku Layth. Wa Abu Dzar al-Ghifari, Abu Dzar al-Ghifari dari suku Ghifar, Bani Ghifar. Ya. Beliau sudah masuk Islam semenjak Nabi di Mekah. Abu Dzar ini yang disebutkan Sayyidina Abu Dzar ini masuk Mekah. Ya. Terus karena tahu bahwa Nabi dimusuhi oleh orang Mekah pada saat itu, sehingga sahabat Abu Dzar ini ya tidak berani tanya sama orang Quraisy. Karena tahu ya sensitivitas orang Quraisy sama sosok Nabi itu luar biasa. Akhirnya beliau masuk ke Masjidil Haram, kemudian beliau di situ sampai berhari-hari. Ya. Karena meh takok mbek wong Quraisy, Muhammad omaindi, takut kalau yang ditanyai adalah musuhnya Nabi. Ya. Sampai berhari-hari, kemudian beliau lihat ya satu orang masuk Masjidil Haram. Ya. Kalau yang lainnya ya setelah tawaf terus duduk-duduk di tempat duduk di orang-orang Quraisy saat itu yang dekat ya dekat Ka'bah. Satu orang ini masuk tawaf, ya, terus sholat, lain sama yang lain. Ya. Terus sahabat Abu Dzar delok ngono, ya iki berarti kita iki wong apa? Iso ditakoki iki, iso ditakoki. Ya, ternyata orang tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Selesai sholat terus Sayyidina Abu Dzar datang, tanya, piye kabari apa jenengmu sapa segala macam, sampai akhirnya tanya di mana keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Abu Bakar ditunjukkanlah, dibawa di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, ya, Darul Arqam bin Abil Arqam. Sampai situ kemudian beliau menyatakan diri masuk Islam. Terus Nabi tanya, wahai Abu Dzar, sudah berapa lama engkau di sini? Ya. Terus jawab oleh Nabi, dijawab oleh Abu Dzar, ya Rasulullah, aku sudah di Mekah hampir sebulan. Ya. Terus manganmu piye? Manganmu piye? Ya ndak makan nasi, ndak makan roti atau apa. Cuman minum air Zam-Zam. Ya, cuman minum air Zam-Zam. Sehingga disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aku lali teks hadisnya aku lali, tapi yang jelas itu Nabi mengungkapkan bahwa Zam-Zam itu menjadi makanan bagi orang yang kelaparan, atau bisa menjadi makanan bagi orang yang kelaparan. Ya, air Zam-Zam. Oh, coba prakteknya ya. Nek meriang apa kan salah aku kok. Ya. Ini cerita bahwa dulu ada orang yang sampai ya tinggal atau menetap di Masjidil Haram, ya menanti info tentang Nabi sampai hampir sebulan cuman minum air Zam-Zam. Wa Aiman ibnu Ummi Aiman, ya, dan juga ada Aiman putra dari Ummu Aiman. Sekali lagi Ummu Aiman adalah bernama asli Barokah al-Habasyiyah, budak yang didapat atau diwarisi Nabi dari ayahanda beliau. Ya, Ummu Aiman. Ya, punya anak namanya Aiman. Wa Asla' bin Syarik wa Muhajir maula Ummi Salamah. Ya, Ummu Salamah salah satu istri Nabi. Wa Nu'aim bin Rabi'ah al-Aslami. Wa Abul Hamra Hilal bin Al-Harith wa Abu Samah wa ismuhu Iyad. Itu semua nama-nama yang khidmah sama Nabi. Apakah semuanya dalam satu waktu? Enggak. Ya, ada momen di mana yang ini khidmah, yang satunya lagi mungkin belum, ya, dan seterusnya. Jadi gantian. Itu coba bayangke omahe Kanjeng Nabi ku full sakmene akeh.
Ya, omahe Kanjeng Nabi niku ya rumah yang kita sebut, yang kita sering dengar Nabi ku punya rumah. Niku ukurane iku Nabi kalau sholat malam ya beberapa momen itu pernah untuk bisa sujud niku kakinya Sayyidah Aisyah dijawil supaya kakinya Sayyidah Aisyah nekuk. Ya. Mbuh iku piro? 3 kali 2 atau 2 kali 2 meter. Ya. Oke, diriwayatkan Nabi itu pernah suatu saat mau sholat, ya. Kemudian beliau mau sujud itu harus jawil kakinya Sayyidah Aisyah supaya kakinya ditekuk supaya Nabi bisa sujud. Ya. Itu rumahnya Kanjeng Nabi. Jadi coba bayangkan, rumahnya Kanjeng Nabi sak menake iso mlebu. Ndak. Karena khidmah pada masa itu tidak selalu di dalam rumah. Ya. Di luar atau saat Nabi keluar dan lain sebagainya. Ala kulli hal. Wa minan nisa, adapun dari para perempuan yang khidmah sama Nabi, yang pertama adalah Barokah Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ya, Barokah Ummu Aiman yang dari negeri Habasyah, walidatu Usamah bin Zaid. Ya. Ibu dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid bin Harithah. Wa Khawlah jaddatu Hafs. Kemudian ada juga perempuan namanya Khawlah, yang mana Khaulahnya adalah jaddah atau nenek dari Hafs. Niki nek boten salah Hafs niku salah satu imam qiraat ya, Hafs an Asim. Ya. Sing pernah ngaji qiraat ngertilah qiraatu Hafs. Kalau salah Hafs yang dimaksud adalah Hafs imam qiraah itu. Kemudian Salma Ummu Rafi'. Ya, Salma ibunya Rafi'. Zauju Abi Rafi', yang mana Salma itu adalah ya suami pasangan dari atau istri dari Abu Rafi'. Wa Maimunah bintu Sa'ad wa Ummu Ayyash maulatu Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada Ummu Ayyash yang mana dia adalah maulah, ya, perempuan yang dibebaskan dari perbudakan oleh Sayyidah Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu beberapa orang yang khidmah. Lah khidmah pripun? Ya khidmah macam-macam. Ya. Ada yang kalau Nabi mau wudu, ya, beliau yang bagian menyiapkan air. Ada yang ketika Nabi misalnya lagi mau kamar mandi atau lagi mau buang air, maka sahabat-sahabat ini yang membawakan ya sorbannya atau selain imamah dan lain sebagainya. Jadi khidmahnya ini bukan khidmah ya di dalam rumah, tapi di luar rumah saat Nabi kemana-mana. Ya. Itu diantara beberapa sahabat. Kemudian disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, ya, khadamtun Nabi 10 sinin. Ya, aku iki khidmah mbek Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Fama qala li ya. Nabi niku tidak selama 10 tahun aku khidmah sama beliau tidak pernah sekalipun Nabi ngucap Nek cara kene iki apa? Kowe iki. Ngene, ndak pernah. Ya. Wala qala lima sona'ta. Dan juga Nabi ndak pernah ngomong kowe kok ngene napa? Kok iki mbok lakoni kenapa? Ya. Wala qala ala sona'ta. Dan juga Nabi tidak pernah ngomong apa kowe rak ngene wae. Sehingga dari sini kita pahami bahwa Nabi niku mboten tidak pernah memerintahkan para sahabat untuk ya aku gaweke sandalku. Aku gaweke serbanku. Tidak pernah. Jadi memang inisiatif para sahabat sendiri yang kemudian kepengen khidmah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nek ana sing kancamu tiba-tiba gaweke sandalku, wah wis kowe. Kudu mbok apake kuwi ya. Mbok walik mungkerep. Ya. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab.